Mas, bangun yuk, kita sholat isya dulu. Nanti aja, aku capek. Abis keliling beresin rumah. Sholat gak sampai 5 menit loh. Biar hati kita tenang kalau udah sholat. Aku ngantuk banget. Dia aja males-malesan. Padahal saya udah ingetin. Tapi rasanya tuh dia nganggep ini semua enteng. Kayak gak ada apa-apanya gitu, Mbak. Mas bangun mas. Mas bangun mas. Aku dengar sesuatu di luar mas. Aku dengar kayak ada yang masuk ke rumah kita mas. Mas, mas, bangun mas. Kayaknya ada maling dia mau masuk rumah kita mas. Mas. Halo Des. Halo, kamu udah sampai mana, Van? Jangan telat ya. Iya, ini udah mau jalan kok, tapi mau sarapan dulu. Lo gimana sih, kamu kok belum jalan? Kita kan harus lanjutin obrolan yang kemarin yang belum selesai. Apalagi hari ini kan kita harus presentasi sama bos. Iya, cepet kok. Soalnya kan aku udah pindah deket kantor sekarang kontraknya. Ya emang sih belum tahu jalannya aja. Ya udah kamu jalan sekarang, nyari jalan biar gak telat. Takutnya nanti macet. Ya udah deh, aku jalan sekarang. Kebetulan aku bawa makanan agak banyak. Nanti kamu sarapan pakai punya aku aja ya. Iya, aman. Des, nanti kita lanjut di kantor ya. Mas, aku masakin nasi goreng kesukaan kamu. Wah, makasih ya sayang. Tapi kayaknya aku nggak sempat buat sarapan nih. Loh, sarapan kan sebentar doang. Nanti aja deh. Aku ada presentasi sama bos soalnya. Ya udah deh kalau gitu. Kamu hati-hati di jalan ya. Nanti kalau udah pulang kerja langsung pulang. Jangan keluyuran. Ya udah. Kamu jaga rumah ya. Aku jalan dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati. Kok ada suara air ngucur ya? Siapa yang buka keran? Perasaan aku nggak nyalain keran. Apa tadi aku lupa matiin ya? Soalnya kan buru-buru bikin sarapan. Saya seringnya sendirian, Mbak, di rumah kontrakan itu. Karena kan suami kerja. Dari awal memang gak nyaman di rumah itu. Tapi semakin saya sering sendiri, rasa gak nyaman itu semakin kuat gitu. Kenapa Mbak? Apa tuh bikin gak nyaman? Apa ada suara-suara atau apa Mbak? Kayak gimana ya Mbak? Saya susah juga ngejelasinnya gitu. Kayak semacam ada suara langkah kaki di atas. Sedangkan kan rumah saya cuma 1 lantai Mbak. Dan yang paling saya ingat adalah saya pernah mimpi. Mimpi yang gak bisa saya lupain. Kenapa Mbak? Mimpinya seperti apa? Saya mimpi didatangi oleh sosok pria yang saya nggak kenal, saya nggak pernah ketemu sebelumnya. Tapi yang pasti, dia adalah pria yang ganteng banget, rapi, bersih. Loh Mbak, saya pikir Mbak mimpi serem tuh ketemu jin atau ketemu makhluk halus gitu. Bukan Mbak. Ini
Ini menarik banget loh Mbak. Saya bertemu pria ini rasanya seperti nyata banget Mbak. Saya ngobrol, saya bertatapan langsung sama dia. Tapi anehnya, ketika saya mimpi dia, besok ada badan saya tuh kerasa lemes gitu. Capek yang kayak habis kerja berat Mbak. Kamu tuh kayak diserap gitu loh energinya Mbak. Saya juga nggak paham ya Mbak. Mimpi itu selalu datang. Serius, Rul. Kontrakan aku ini serem banget. Dari awal aku udah nggak srek tinggal di sini. Tapi Mas Irfan tuh maksa banget karena katanya susah banget untuk cari kontrakan yang deket sama kantornya. Pokoknya kamu harus kesini sih, biar kamu lihat gimana suasana kontrakan aku. Mas, bentar ya Rul, nanti aku telepon lagi. Mas Irfan udah pulang soalnya. Mas Irfan? Mas Irfan? Mas Irfan? Kok kamu udah pulang, Mas? Mas? Kamu lagi sakit ya? Mau ambil minum? Mas? Kamu kangen ya, Mas? Kejanggalan semakin terasa, Mbak. Saya pikir suami saya ada di rumah dari siang. Karena ya, kita sempat berhubungan suami istri lah. Cuman setelah saya bangun, suami saya baru pulang kerja. Sebentar. Jadi Mbak yakin yang sebelum itu suami Mbak kan? Iya, Mbak. Saya yakin banget itu suami saya. Tapi Mbak bilang Mbak ngerasa suami Mbak baru pulang kerja. Entah ya, Mbak. Rasanya tuh nyata banget, Mbak. Apa ada yang janggal Mbak? Mbak ngerasa gak sih ada yang beda dengan suami Mbak? Suami saya jadi semakin berubah. Beda banget. Yang sekarang sama yang dulu.